Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hari ini nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Kita akan membahas ummahatul mukminin. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengambil banyak pelajaran dari kisah ummahatul mukminin dan kita dimudahkan menjadi istri salihah. Dan kita akan membahas yang keenam. Beliau adalah Ummu Salamah. Nama aslinya bukan Ummu Salamah, tapi nama aslinya adalah Hind binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumiyah. Hind binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumiyah, dari Bani Makhzum. Saya ulangi, Hind, ayo bareng-bareng. Hind binti Abu Umayyah bin Mughirah bin Abdullah Al-Makhzumiyah. Ya, sudah ibu-ibu? Atau kalau ibu-ibu bingung kok namanya panjang sekali, kita sebutnya Ummu Salamah. Karena memang terkenalnya dengan Ummu Salamah. Ada yang tahu kenapa Ummu Salamah diberikan kunyah Ummu Salamah? Karena ibunya Salamah, anaknya namanya Salamah. Ya. Jadi Ummu Salamah, beliau memiliki seorang anak yang bernama Salamah. Dia anak pertamanya namanya Salamah, maka diberikan gelar Ummu Salamah. Berarti suaminya namanya siapa, Bu? Kalau Ummu Salamah biasanya siapa suaminya? Pintar, Abu Salamah. Ya. Jadi memang betul beliau sebelum dinikahi oleh Rasulullah SAW, beliau dinikahi oleh seorang laki-laki kerabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Salamah. Jadi Abu Salamah itu sepupunya Rasulullah SAW, karena bapaknya Rasulullah SAW yang bernama siapa? Abdullah, kakak beradik dengan ibunya Abu Salamah. Berarti sepupu bukan? Sepupu. Sama, ibunya Abu Salamah dengan ayahnya Rasulullah SAW itu adalah putra dan putri dari Abdul Muttalib. Ya, jadi sepupunya Rasulullah SAW. Dan Abu Salamah, ibu-ibu, juga saudara sesusuannya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW beliau menyusu kepada Suwaibah. Ingat, ada seorang wanita yang bernama Suwaibah. Itu adalah ibu susuannya Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Salamah disusui oleh Suwaibah. Maka Abu Salamah di samping sepupu Rasulullah SAW, juga beliau adalah saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Indonesia Raya yang tercinta ini, terkadang saudara sesusuan itu tidak familiar, ya enggak, Bu? Jarang kan kita punya anak bayi terus kita nyari siapa yang menjadi ibu susuan anak kita. Ada enggak di Indonesia? Ada tapi jarang. Ada tapi jarang, ya kan? Tidak menjadi sebuah kebiasaan. Beda sama orang Arab. Dulu saya punya anak lahir di Timur Tengah, di Yaman. Waktu saya menyusui anak saya, kemudian kawan saya juga menyusui anaknya yang masih kecil, sama usianya dengan putri saya, dia juga punya anak perempuan. Kemudian dia menawarkan kepada saya, ya, bagaimana kalau kita saling susu-susuan? Maksudnya anak saya disusui oleh nyenengan, kemudian anak nyenengan sini saya susuin gitu ya. Saya bilang, nggak apa-apa, saya izin suami dulu. Kata suami, nggak apa-apa. Akhirnya anak sulung saya, ya, dia punya dua ibu. Ibu kandung yaitu saya dan ibu susuannya yang berada di Yaman. Subhanallah. Dan itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat Arab. Ya, Rasulullah SAW pun begitu. Ya, ketika beliau memiliki seorang ibu, maka beliau pun dicarikan ibu susuan. Ya, Masya Allah. Jadi jangan heran ya, kalau misalnya ada orang Arab itu ibu susuan, saudara sepersusuan, paman sepersusuan, itu nanti ada. Dan kalau kita punya anak sesusuan atau kita punya anak yang disusukan oleh orang lain, maka wajib bagi kita mengenalkan saudara-saudara sepersusuan anak kita.
kepada anak kita. Kenapa ibu-ibu? Karena tidak boleh saudara sepersusuan menikah, itu tidak boleh. Ya, termasuk di dalamnya karena mahram, ya. Dan itu kita harus paham dalam hal ini. Jadi memang ada hukum-hukum yang berlaku bagi sepersusuan. Ya, masya Allah. Ini jadi membahas masalah fikih ya. Lanjut. Nah, Ummu Salamah, beliau termasuk seorang anak dari bangsawan Mekah kala itu. Ayahnya yang bernama Abu Umayyah terkenal dengan julukan seorang yang sangat-sangat dermawan. Bahkan masyarakat Arab kala itu menjuluki ayahnya Hind atau Ummu Salamah dengan Zadur Raqib. Apa itu Zadur Raqib, ibu-ibu? Zadur Raqib itu orang yang biasanya ayahnya Ummu Salamah ini kalau bepergian, beliau bilang ke rombongannya, sudah kalian tidak usah berbekal, kalian tidak usah menyiapkan bekal, saya yang akan menanggungnya. Subhanallah, lihat bu, ada orang seperti itu. Maka dari itu orang-orang Arab menjuluki ayahnya Ummu Salamah ini dengan Zadur Raqib, karena kebiasaan beliau senantiasa menanggung bekal bagi orang-orang yang berangkat dengan beliau menuju sebuah perjalanan. Masya Allah. Nah, Ummu Salamah ini beliau berhijrah 2 kali. Yang pertama, beliau berhijrah ke Habasyah bersama suami tercinta beliau yaitu Abu Salamah. Masya Allah. Dan kita tahu orang-orang yang berhijrah ke Habasyah adalah orang-orang yang pertama-tama memasuki Islam. Berarti termasuk Ummu Salamah juga wanita yang memasuki Islam di kala Islam itu ada. Ya, sama Zainab binti Khuzaimah, Khadijah binti Khuwailid, ya Aisyah, Hafsah, semuanya masuk dalam kategori wanita-wanita yang masuk Islam di barisan pertama. Subhanallah. Dan Ummu Salamah ini termasuk wanita yang setia kepada suaminya. Allahu Akbar. Catat baik-baik bu. Ini pelajaran untuk kita. Sebagai seorang istri, hendaklah ikut dengan suami, bukan kebalikannya. Bukan suami yang ikut istri. Saya menemukan sebuah daerah ya di Indonesia Raya yang tercinta ini, di mana di daerah tersebut sudah menjadi kebiasaan kalau ada laki-laki dan perempuan menikah, maka otomatis, ini otomatis bu, laki-lakinya ikut ke keluarganya perempuan. Jadi itu otomatis tuh. Kalau ada yang menikah suami istri laki-laki perempuan, maka laki-lakinya tinggal di rumah istrinya, laki-lakinya tinggal di keluarga istrinya. Dan itu sudah menjadi urf, ya, kebiasaan setempat. Ya. Padahal seharusnya seorang yang sudah menikah maka diberikan hak bagi keduanya untuk bisa tinggal berumah tangga, membangun rumah tangga barunya. Jadi kita sebagai orang tua tidak boleh memaksa anak kita yang sudah menikah untuk tinggal bersama kita. Ya, jadi harus sudah ada kemandirian. Ya. Kalaulah misalnya anak kita maunya dekat dengan kita tidak apa-apa. Tapi kalau memang misalnya ya anak-anak kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup mandiri setelah menikah, alhamdulillah. Kita tidak boleh memaksa anak-anak kita untuk tetap tinggal bersama kita setelah mereka menikah. Nah, Ummu Salamah ini ketika Abu Salamah berhijrah ke Habasyah, maka beliau pun mengikuti Abu Salamah. Allahu Akbar. Tidak ada keromantisan seorang istri dalam berbakti kepada suami ketika ia ikut kemanapun suaminya berada. Masya Allah. Dan yang namanya pernikahan itu adalah perjalanan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seorang istri dia sudah menikah dengan suaminya, dia harus bersiap-siap untuk mengikuti kemanapun perginya suami. Ya, subhanallah. Dan ini sudah dicontohkan oleh Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah adalah sosok di mana ketika Abu Salamah pergi ke Habasyah, maka beliau pun ikut berhijrah ya bersama suaminya. Dan kita tahu teman-teman, yang namanya negeri Habasyah ya sejatinya itu tidak seindah negeri Mekah ya. Tapi beliau menjalani kehidupan rumah tangganya, suka dan dukanya bersama suami tercintanya yaitu Abu Salamah. Kita sebagai orang tua yang memiliki anak-anak perempuan,
hendaklah kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita. Duk, kalau kamu nanti menikah, maka kamu bersiap-siap untuk mengikuti kemanapun suamimu pergi, gitu ya. Walaupun mungkin perginya ke sebuah tempat di mana itu tidak lebih indah dari negeri kita yang tercinta ini. Dulu Bu, waktu saya menikah usia 19 tahun. Kala itu saya diajak pergi oleh suami untuk belajar bareng. Bisa dibayangkan enggak? Kita tinggal di rumah yang terbuat dari tanah. Bangunan masjid ini bangunan yang sangat indah, Masya Allah. Jadi saya dan suami itu hidup di sebuah rumah yang disediakan oleh Darul Hadis di sana, dan rumahnya terbuat dari tanah, Bu. Ya. Jangan pernah berpikir, Ustazah, bagaimana kalau terbuat dari tanah, hujan lebat? Wassalamualaikum. Ya. Dengan hikmahnya Allah turunkan hujan 1 tahun bisa dihitung 1 sampai 2 kali saja. Subhanallah. Dan kala itu ibu-ibu, saya ingat betul waktu saya mengikuti suami saya di sana itu cuacanya berbeda jauh dengan di Indonesia. Kalau dinginnya bisa mencapai -3 derajat Celcius. Kalau panas bisa mencapai 45 derajat Celcius. Ya, sampai orang Indonesia kalau nggak kuat-kuat banget itu biasanya mimisan. Ya. Dan di sana kehidupannya, subhanallah, kalau untuk kehidupan dunia berbeda jauh dengan kehidupan di Indonesia. Di sana nggak ada mall. Ya, jadi nggak ada yang namanya manten baru jalan-jalan ke mall. Ya. Adanya langsung masuk ke majelis ilmu, duduk di majelis ilmu. Subhanallah, subhanallah. Dan itu saya jalani ya, walaupun harus berjauhan dengan orang tua. Ya. Dan waktu itu ibu saya, Masya Allah, jazakallahu khairah, melepaskan saya dengan linangan air mata. Siapa yang tidak sedih berpisah dengan putri tunggalnya gitu ya, di tempat nan jauh di sana. Tapi begitulah kita sebagai seorang istri ya, harus mengikuti jejak suami kita. Ketika suami kita menginginkan kita untuk dibawa ke sebuah tempat, maka kita harus nurut ya, dan kita jalani suka duka dengan suami kita. Ya, subhanallah. Semoga ketika kita mendengar kisah Ummu Salamah, kita semakin setia kepada suami kita. Kita semakin dekat dengan suami kita. Nah, Ummu Salamah ya, beliau berhijrah bareng dengan Abu Salamah ke negeri Habasyah. Dan kemudian setelah itu mereka pulang ke kota Mekah dan berhijrah untuk kedua kalinya ke kota Madinah. Tapi hijrah ke kota Madinah itu ibu-ibu, ketika mereka berhijrah ke kota Madinah tidak semulus mereka berhijrah ke Habasyah. Kalau mereka berhijrah ke Habasyah, mereka berdua bisa berjalan beriringan. Tapi tidak ketika mereka berhijrah ke Madinah. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika keluarga besarnya Abu Salamah dan keluarga besarnya Ummu Salamah mengetahui bahwa Ummu Salamah akan dibawa jauh ke kota Yasrib oleh Abu Salamah, maka keluarga besar Ummu Salamah kala itu tidak merestuinya. Subhanallah. Bu, perjalanan hari ini dari kota Madinah menuju Mekah atau sebaliknya dari kota Mekah menuju kota Madinah, kalau dilewati dengan naik bis itu kurang lebih 5 jam ya, 5 jam. Kira-kira menurut ibu-ibu, kalau dilewati dengan naik unta atau berjalan kaki bisa berhari-hari napa mboten? Berhari-hari, jauh sekali, Masya Allah. Dan kala itu keluarganya Ummu Salamah tidak merestui Hind binti Abu Umayyah untuk pergi jauh di kota Madinah. Waktu mereka akan pergi, maka keluarganya Ummu Salamah menahan Ummu Salamah untuk pergi dengan Abu Salamah. Dan waktu itu ada Salamah yang ikut dengan ibunya, subhanallah. Dan ketika keluarga besar Abu Salamah mengetahui bahwa Salamah bersama ibunya, maka keluarga besar Abu Salamah pun meminta Salamah, memaksa Salamah untuk ikut bersama keluarga besar Abu Salamah. Yang terjadi apa Bu? Gontok-gontokan sampai akhirnya tangannya Salamah putus. Betul, itu kejadian yang diceritakan oleh ahli sejarah. Ya, siapa yang tidak mau ya
cucunya berdekatan dengan neneknya? Pasti kan semuanya mau. Fitrahnya seorang nenek itu, fitrahnya seorang kakek itu biasanya ingin dekat dengan cucunya. Maka ketika itu bisa dibayangkan Ummu Salamah kehilangan Salamah, juga kehilangan Abu Salamah. Karena Abu Salamah kala itu akhirnya beliau lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya dibandingkan dengan keluarganya. Abu Salamah akhirnya pergi ke kota Yasrib ya sendirian, dan Ummu Salamah ditinggal di kota Mekah. Dan ketika Ummu Salamah kehilangan dua orang kekasih yang beliau cintai, yaitu Abu Salamah dan Salamah, maka Ummu Salamah kala itu bersedih terus, Bu. Sampai setiap hari dalam kurun waktu 1 tahun, Ummu Salamah itu kerjaannya dari pagi hari sampai sore hari Ummu Salamah pergi ke tempat di mana dia berpisah dengan Abu Salamah. Ini bukan sinetron, Bu, tapi ini kisah nyata. Jadi subhanallah, yang namanya seorang istri ketika harus berpisah jauh dengan suaminya itu sedih, Bu. Ya, apalagi dia harus berpisah dengan anak tercintanya. Ya. Jadi Ummu Salamah tuh berjalan di tempat di mana dia waktu itu terakhir kali berjumpa dengan Abu Salamah. Dan itu para ahli sejarah mencatat kurang lebih waktunya 1 tahun. Sampai Ummu Salamah badannya kurus kering. Ya, subhanallah, subhanallah. Dan ketika ada seseorang yang tahu keadaan Ummu Salamah, akhirnya atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala diantarlah Ummu Salamah ke kota Yasrib dan berjumpalah dengan kekasih tercintanya, yaitu Abu Salamah. Masya Allah. Dan ini berjumpa, teman-teman, subhanallah. Dan tiada kebahagiaan seorang istri manakala bisa berjumpa dengan pangeran tercintanya, yaitu suaminya. Dan kita hendaklah bersyukur kepada Allah manakala Allah berikan kesempatan kita untuk punya suami. Kenapa? Karena di luar sana banyak orang atau kaum wanita yang saat ini belum diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki pendamping hidup, atau ada kalanya sudah pernah memiliki pendamping hidup, kemudian pendamping hidupnya dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Abu Salamah pun akhirnya hidup dengan Ummu Salamah di kota Madinah, Masya Allah, dan mereka hidup dalam keadaan bahagia, subhanallah. Kemudian suatu hari Abu Salamah, ya Masya Allah, beliau ketika itu sakit, ya, dan subhanallah waktu itu beliau berpesan kepada istri tercintanya. Apa pesan Abu Salamah kepada Ummu Salamah? Pesan seorang suami kepada istrinya. Kata beliau, "Wahai istriku, aku pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan." Ya, kata beliau, Rasulullah SAW bersabda, siapapun yang dia menghadapi sebuah musibah, kemudian dia mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian membaca doa, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min, ya Allah, ajirni, semoga engkau berikan pahala atas musibah yang menimpaku dan gantilah musibah ini dengan yang lebih baik. Maka kata Rasulullah SAW, pasti Allah akan mengganti sesuatu tersebut dengan yang lebih baik. Subhanallah. Kemudian tidak lama kemudian Abu Salamah meninggal dunia, dan Ummu Salamah ketika beliau mengetahui suaminya meninggal, ibu-ibu, beliau teringat dengan doa yang diajarkan oleh suaminya, dan beliau pun membaca doa tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan min. Ya, hafal belum doanya? Hafal? Kalau inna lillahi wa inna ilaihi raji'unnya sudah hafal ya? Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minhu. Ya, maka pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Kata Ummu Salamah menjelaskan, waktu saya baca doa itu, kata Ummu Salamah, saya itu berpikir, kata Ummu Salamah, ya Allah, ketika saya baca doa ini, siapa gerangan orang yang lebih baik daripada Abu Salamah? Karena di mata Ummu Salamah, laki-laki yang terbaik kala itu adalah suaminya. Subhanallah. Karena memang Ummu Salamah itu sangat cinta dengan Abu Salamah. Subhanallah. Dan begitulah sosok seorang istri salihah.
Ia tidak mengumbar aib suaminya. Ia tetap setia kepada suaminya. Ketika suaminya mengajak untuk kebaikan, ia ikut. Ya subhanallah. Maka waktu itu Ummu Salamah berkata kepada dirinya, ya Rabb, siapa gerangan yang lebih baik daripada Abu Salamah? Dan Allah Azza wa Jalla, zat yang tidak pernah mengingkari janjinya. Allah kemudian berikan Ummu Salamah laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Ummu Salamah sudah habis iddahnya, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Ummu Salamah. Dan kala itu Ummu Salamah tidak langsung menerima pinangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya itu adalah seorang wanita yang sudah tua, yang memiliki anak yang banyak, maka bagaimana engkau mau dengan diriku? Kemudian Rasulullah SAW pun mengatakan, wahai Ummu Salamah, kalau engkau berbicara masalah usia, maka saya lebih sepuh daripada engkau. Ya, jadi nggak masalah. Ya. Yang kedua, kalau engkau punya anak-anak, maka anak-anakmu adalah anak-anakku. Subhanallah. Dan Rasulullah pun akhirnya meminang Ummu Salamah untuk dijadikan sebagai istrinya. Dan Ummu Salamah naik kedudukannya menjadi Ummahatul Mukminin. Ketahuilah wahai ibu-ibu, saya katakan bahwa Zainab binti Khuzaimah adalah istri yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih muda. Usianya berapa diwafatkan oleh Allah? 30 tahun. Sudah Allah wafatkan. Keberkahan waktu yang dimiliki oleh Zainab binti Khuzaimah. Masya Allah. Berbeda dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istri terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah wafatkan. Jadi Ummu Salamah ini istri paling terakhirnya Rasulullah SAW yang Allah wafatkan. Subhanallah, subhanallah. Jadi beliau termasuk dari wanita yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan terakhir, dan beliau diberikan usia yang panjang, masyaallah. Ya. Radhiyallahu anha, wahai Ummu Salamah, semoga kita bisa meneladani beliau. Di antara teladan yang bisa kita ambil dari Ummu Salamah, yang pertama, Ummu Salamah adalah wanita yang bersegera untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, Ummu Salamah adalah seorang istri yang setia kepada suaminya. Yang ketiga adalah Ummu Salamah termasuk wanita yang mengorbankan hidupnya ya untuk berbakti kepada suaminya. Jadi beliau sebelum menikahi Abu Salamah, beliau termasuk dari kalangan wanita bangsawan. Ya, beliau termasuk dari kalangan wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi. Subhanallah. Kemudian yang keempat, ya, Ummu Salamah termasuk wanita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam dan siang harinya, dan bertambahlah ibadah tersebut setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang bisa kita ambil pelajaran dari Ummu Salamah adalah kesabaran Ummu Salamah untuk bisa berjumpa dengan Abu Salamah, dan akhirnya Allah mempertemukan Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istri-istri yang salihah, yang terus setia kepada suami kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan orang-orang yang kita cintai di surga Firdaus tertinggi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, jikalau ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, jikalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.